Pedas juga nih. Halo semua, jumpa lagi di Icap Icip Bang Pir. Ya, mencoba tuh udah ngomong suatu day, tapi tetap aja susah. Pengen ngomongnya suatu day mulu. Hari ini kita masih stay di rumah aja, hashtag di rumah aja, karena situasi masih belum memungkinkan untuk kita syuting di luar ya. Dan hari ini gue lagi pengen bikin konten makanan. Dia konsepnya makanan rice bowl gitu. Punyanya seorang chef, wah gila, dia itu adalah juri di Master Chef. Yang mana? Yang ini. Nah, ya. Ini Mas Juna, Mas Jun ya. Ternyata gue baru tahu dia punya tempat makan. Bukan tempat makan sih, dia jualan makanan. Kemarin kita nyobain dia kan yang ramen. Ternyata dia juga punya konsep makanan namanya adalah Daily Box. Gue gak tahu apakah dia ini punyanya dia atau dia kerjasama dengan sebuah restoran untuk bikin menu featuring sama Chef Juna. Nah di Daily Box ini dia konsepnya kalau gue lihat dia jualan makanan rice bowl gitu dengan berbagai jenis topping dan rasa sih. Di rice bowl di Daily Box ini Chef Juna habis bikin menu baru juga. Dia jualan makanan yang berhubungan dengan khas dari Bali sama Manado. Yang dari Bali itu ada nasi jinggo, nggak salah. Nasi jinggo adalah makanan tradisional dari Bali, dan juga ada menu khas Manadonya juga. Dia cakalang pakai sambal rawa. Sambal rawa tuh biasanya tuh udah mantep ya. Si hangat pakai sambal rawa tuh udah enak menurut gua, karena sambal iya yang ikannya tuh biasanya tuh kalau sambal rawa tuh ikannya diasapin dulu, habis itu sama dia ditumbuk masuk. Nah, gua udah pesan tadi via GoFood, langsung kita ambil aja. By the way, jangan lupa dulu dong, nggak klik tombol subscribe, klik tombol subscribe, klik tombol lonceng supaya kalian nggak ketinggalan kalau gue bisa upload video. Mantap. Nah ini dia menu yang udah gue pesan ya, namanya Daily Box ya, Good with People. Daily Box, Instagram nama dailybox.id. Ini pertama yang nasi jinggo nih kalau nggak salah. Iya tuh, ada namanya nasi jinggo. Jadi kalau kalian beli itu di dalam di atas boxnya ada tulisan nama menunya, nasi jinggo. Lalu ini adalah cakalang. Dia ada telur dadar, cuma ini kayak dipotong-potong gitu ya. Nih telur dadar kayak dipotong-potong gitu. Ada tempenya sekilas di situ. Dan juga yang ketiga, betul tadi gue pengen mesennya ada cumi. Cuman cuminya tuh kata menu barunya dari Chef Vino juga. Cuman cuminya di dua outlet yang gue mau pesan itu sold out abis. Padahal ini berjam 1 tapi udah pada habis cuminya, dan udangnya juga udah habis. Katanya tuh udangnya bestseller, cuman habis. Akhirnya gue memutuskan tadi beli creamy salted egg chicken. Ini harganya yang salted egg 25.000, kalau yang cakalang 35.000, kalau yang nasi jinggo 26.000. Total gue belanja adalah 96.500 hari ini di GoFood ya. Ini gue beli di Daily Box yang cabang Grand Indonesia lantai 5. Kita coba langsung aja, cuma sebelum kita mulai makan kita doa dulu ya. Amin. Pertama gue tuh mau cobain sih nasi jinggo deh. Nasi jinggo tuh lebih menarik sih. Nah ini kalau makan gini tuh konsepnya dibuka guys. Oh iya itu, tuh, nah, tuh, ya, belum gue buka ininya. Oh dia dikasih ini ya, dikasih daun pisang ya, buat ngebatasin nasi sama si lauknya ya. Biar nggak nyampur Biar nggak nyampur ya. Ada ayam suirnya, ada mie. Katanya mie ini dimasak dengan teknik bahasa gede. Itu adalah teknik masak atau bumbu dari Bali. Mungkin nanti gue kasih pengertiannya. Bahasa gede tuh dari Bali tuh bumbunya apa aja, namanya, terus penjelasannya apa di sebelah sini. Ya kalau belum jelas, gue sendiri ya, jangan malas. Kita singkirin dulu. Dia punya segala macam lauk pauknya. Wah dia pakai sambal mata nih ya. Ada serundengnya juga. Tuh, cobain ya. Ini ayamnya, ayam suir. Wangi, segar, dia punya bawang, terus dia punya kecombrangnya. Cabenya itu masih fresh banget. Kenapa gue bilang masih fresh? Kalau dimakan tuh masih crunchy, kayak krenyes gitu. Pedasnya juga nggak over. Terus yang gue suka karena dia ada serundengnya, itu kalian bisa gabung ke nasinya begini. Aduk-aduk nih, jadi enak nasinya, berbumbu. Cuman emang serundengnya agak manis ya. Kalau kalian pernah makan kerak telur, ada serundeng yang manis itu, kurang lebih rasa manisnya tuh serundengnya kayak gitu. Dan kelapanya berasa masih kelapa buat serundengnya. Oke. Jujur gue belum pernah nyoba nasi jinggo ya. Bahkan beberapa kali ke Bali, gue belum pernah nyoba nasi jinggo. Kita cobain mie-nya, dia dimasak bahasa gede. Oh mie enak loh. Gue pikir kayak mie cuma pelengkap doang atau kayak sebatas asal ada aja gitu. Ternyata enggak, dia bukan mie yang kalau dibikin seadanya gitu, tapi emang ini enak deh. Wah, gila, enak. Oke.
ayam kue dimasak sampai kering gitu. Menurut gue nggak begitu pedas ya. Semua komponen atau topping di dalam nasi jinggo ini menurut gue pas, nggak ada yang kelebihan. Jadi ini kan ada sambal mata, ada mie, ada serundeng, ada ayam suwir juga kan. Ini semua komponennya rasanya pas. Menurut gue nggak ada yang berlebihan. Karena kalau ada sesuatu yang menonjol banget, ini tuh kayak terlalu mateng gitu, atau terlalu strong banget. Jatuhnya agak benak makannya gitu. Tapi ini enggak. Oke, kita skip dulu ya. Tapi ini pertama ini enak, gue suka. Ini yang kedua, kita mau cobain nasi cakalang ya, nasi cakalang. Gue baru tau loh kalau makan ini emang mesti digini loh. Iya, biasanya kan kalau kita makan ya udah makan di tempatnya gitu ya. Emang apa sih nggak boleh? Ini yang kedua, nasi cakalang sambal sama, dia dikasih daun pisang juga. Ngebatasi nasi sama lauknya. Ada telur dadarnya, ada cakalangnya, mana sambal. Oh, ini dia sambal rawanya, Bu. Wah, dia ada bawang merah itu banyak banget ya. Wangi banget ikan rawanya. Iya. Tapi gue beberapa ada ngeliat beberapa jenis sambal rawa ya. Ada yang kering banget dimasaknya, ada yang basah. Biasanya tuh kalau yang basah tuh, kalau gue lebih suka yang basah karena kalau basah tuh dia punya sambalnya agak berminyak. Terus kalau digabung ke nasi tuh kalau aduk-aduk makan pakai kerupuk tuh pedes, nagih gitu. Cobain ya. Ini kita ambil cakalangnya. Gue mau coba cakalang dulu deh. Kita coba cakalangnya dulu. Cakalangnya tuh dimasaknya warna hijau kayak pakai cabai hijau gitu ya. Cobain ya. Wangi, gurih pasti, sedikit asin. Terus dia punya ikannya tuh nggak seret kalau dimakan gitu loh. Nggak kering gitu. Kita gabung pakai nasi nih. Humble. Dia ada ini juga ya, kering kentang ya. Kering tempe. Tapi orangnya mau dia dipotong kecil-kecil. Dan tempenya menurut gue bikin sausnya makan jadi kayak ada crunchy-nya sih. Crunchy, kacang-kacang gitu ya. Kalau gue boleh bandingin, sambal dia nggak sepedas kayak sambal yang pernah gue makan. Beberapa tempat makan Manado yang pernah gue datengin, tadi punya sambal rawa, menurut gue lumayan pedas sih. Cuma kalau Chef Gina punya, dia di level yang aman. Mungkin sengaja dibikin segini supaya kalau ada yang nggak suka pedas masih bisa makan. Cuman emang cakalangnya enak sih. Cakalangnya tuh dimasaknya kayak entah pakai cabai hijau, cuman rasanya mantap banget. Kita skip. Ini kan makanan yang kedua. Kita bakal masuk ke makanan yang ketiga, yaitu si creamy salted egg chicken. Minum dulu. Aus. Iya saya. Oke, ini yang ketiga, si creamy salted egg chicken. Nah, gue kan pernah bilang ya, kalau gue tuh pecinta salted egg atau apapun yang berhubungan dengan telur asin, keripik ke atau salmon skin ke, mana salted egg yang enak menurut gue dan mana yang apakah ini termasuk dengan salted egg yang enak menurut Bang Pin? Tidak. Nah, tampilannya dia salted egg-nya kayaknya pakai chicken popcorn atau chicken fillet dikasih tepung gitu. Ada cabai rawitnya, cuman dia tidak dikasih daun pisang seperti biasanya ya. Coba dulu ya, dia punya chicken salted egg-nya. Beda jenis ya. Kalau misalkan yang biasa gue makan, cabai rawitnya kalau kegigit pedas juga nih. Kalau salted egg yang biasa gue beli di tempat makan seafood ya, dia kan lebih ke gurih terus agak sedikit rasa masir atau kayak ada genjel-genjelnya. Kalau ini lebih ke creamy, manis, makanya sengaja dikasih cabai rawit sama dia supaya ada penyeimbang rasa pedasnya ya. Jadi ada creamy-nya, ada pedasnya, ada asinnya. Tapi enak. Creamy-nya dapat. Tapi nggak enak, gue suka ya, dia memikirkan gimana caranya ketika dimakan supaya nggak enak dikasih cabai rawit. Jadi ada pedes-pedesnya gitu, kalau dimakan tuh ada kelutuk-kelutuk cabainya. Ayamnya juga enak, potongannya lumayan gede, ditambah dia punya tepungnya udah berbumbu, jadi enak. Oke, kita kasih nyala ya, dia ketiga menu yang kita makan ya. Gue doang kali. Apa? Kamu bilang apa? Yang pertama tadi mana? Nasi jinggo itu keseluruhan gue kasih nilai. Ini untuk pertama kali gue yang belum pernah coba nasi jinggo ya. Ini gue kasih nilai 8 dari 10. Enak, sambal matanya enak, ayamnya juga enak, serundengnya walaupun agak manis tapi masih masuk lah. Lalu yang kedua, si nasi cakalang sambal rawanya gue kasih nilai 8 dari 10. Mantap. Jadi cakalangnya gue suka banget. Gue nggak tahu deh olahnya pakai bumbu apa tapi enak banget men. Bah, cakalangnya enak. Untuk si salted egg creamy chickennya, ini gue kasih nilai 7,5 dari 10. Buat kalian yang suka dengan jenis makanan salted egg yang creamy, yang asin cocok nih. Cuman kalau gue lebih suka itu yang asin sama yang kayak kalau lu tau kan kalau makan kuning telur asin tuh di mulut tuh kayak ada genjel-genjelnya. Itu tuh beberapa tempat makan seafood yang pernah gue datengin tuh dia bisa bikin kayak begitu. Nah, gue lebih cocok kayak begitu sih. Ini tetap enak juga. Jadi kalau kalian suka yang salted egg creamy, gurih, terus asin nih cocok. Mantap juga, gue kasih 7,5 dari 10. Iya. So, jadi ini adalah ketiga menu yang udah gue pesan punyanya Chef Juna dari Daily Box. Thank you teman-teman yang udah request buat gue nyobain. Mungkin beberapa video ke depan
kita akan tetap syuting studio. Dan sebelum gua akhir videonya, gua mau ingetin teman-teman semua, kalau gua ada teman-teman food YouTuber Indonesia yang melakukan campaign atau penggalangan dana buat teman-teman atau korban COVID-19. Gimana caranya? Kalian bisa cek aja di bagian description video gua. Itu ada link bersama dengan kitabisa.com. Kalian klik, kalian bisa donasi seberapapun nominalnya, bebas, kecil, gede, gua nggak jadi masalah. Sekali lagi, selalu gue bilang, gue hanya melihat hati dan niat kalian. Jadi silakan punya berkat lebih, punya rezeki lebih, kita bagi, kita bagikan ke teman-teman kita membutuhkan. Jadi cek linknya di bawah ya. Pokoknya sekian video kali, sampai ketemu di video makan selanjutnya. Jangan lupa diklik tombol like kalau suka video ini. Gunakan kolom komen lebih baik lagi. Jangan cuma buat nge-hit atau ngatain doang. Dan pastikan klik tombol subscribe, klik tombol lonceng supaya kalian gak ketinggalan kalau gue bisa buat video. Dan terakhir follow Instagram gue sebelah sini karena banyak banget makanan yang gue nggak post di YouTube, gue post di Instagram. Sampai ketemu di video makan selanjutnya. Jangan lupa stay positif, stay awesome.